Pasang earphone kalian dan selamat mendengarkan. Halo teman baik, selamat datang di podcast Hari Baik episode keempat dari teman yang bakalan bikin moodmu bagus. Jujur li, salah satu resolusiku tahun 2023 adalah mengurangi gibah. Siapa di sini yang punya resolusi kayak gini nih teman-teman? Sebenarnya resolusi ini tuh kayak resolusi receh ya, tapi sulitnya nih bener-bener to the bone teman-teman. Oke, di sini aku nggak bakalan ngomongin gibah ke taraf tausiah ya, karena aku yakin semua teman baik di sini pasti tahu kalau gibah itu dosa ya. Jadi di sini aku hanya lebih ke bercerita aja dan sharing beberapa hal tentang resolusi recehku ini. Jadi kita mau berpetualangan kemanapun, fenomena alam gibah ini udah lumrah ya kita temui hampir di seluruh gang di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia sih, mungkin di luar negeri juga ada gitu. Pas kita belum mandi di tempat tukang sayur yang bikin lama acara gibahnya daripada milih sayurannya. Saat kita pergi ke warung, ke mall, bahkan diem di kamar aja, gibah online ini masih tetap bisa diakses dan berjalan tanpa batas ya teman-teman. Kayak gimana ya? Kadang kita udah nahan banget nih buat gak gibah. Tapi kadang kita jadi ikutan gibah karena situasinya yang benar-benar mendukung, atau kita yang lagi terdesak ya, atau pas ada seseorang yang benar-benar ngeselin dan ngomongin tentang kita tanpa dasar apapun. Jadi benar-benar mancing kita buat grundel dan refleks pengen gitu nyerang balik gitu, pengen gibahin balik gitu. Rasanya kayak pengen kita siaran pakai toa tahu bulat ya tentang review kalau orang yang gibahin kita ini sebenarnya aslinya tuh kayak begini, aslinya loh kayak begitu gitu. Atau kadang kita malah curhat sama bestie kita ya. Jadi sekalipun cuma cerita ke satu orang, tetap aja ya namanya gibah. Balik lagi, kenapa resolusiku mengurangi gibah? Karena kayaknya gibah ini hanya benar-benar mengurangi energi dan bikin server emosi kita tuh nggak stabil gitu. Impactnya, kita jadi nggak bisa fokus dengan apa yang kita kerjakan. Ini benar-benar berdasarkan pengalaman aku pribadi ya, dan aku rasa kalian pasti juga merasakannya gitu. Jadi ketika aku benar-benar nggak bisa menahan grundel dan curhat sama salah satu temanku, sekalipun itu durasinya cuma bentar, tapi benar-benar bikin aku tuh rugi gitu. Benar-benar bikin moodku dalam sehari tuh melempem gitu. Benar-benar bikin hal apapun yang aku kerjain itu nggak fokus gitu. Dan endingnya ternyata gibah ini hanya nambah beban hidup aku aja gitu. Mungkin kalian juga merasakan hal yang sama. So, dear para penyintas gibah ya, cara umum yang bisa kita gunakan itu kita bisa inhale, exhale ya. Jadi mau seramai apapun orang ngomongin kita ya udah diemin aja gitu. Kita cukup ya inhale, exhale aja gitu. Sinetron yang ribuan episode aja pada akhirnya akan tamat juga. Tapi ini bukan cara umum yang mudah dilalui semua orang ya. Mungkin gak semua orang bakal berhasil. Atau kalau aku pribadi kadang aku memilih dengan caraku untuk meningkatkan rasa percaya diriku sambil ngomong sama diriku sendiri, aku cantik, aku kaya, aku bahagia, aku hebat, aku kuat. Dan pujian-pujian lainnya yang buat diriku tuh makin percaya diri gitu. Ya sekalipun aku gak secantik Chelsea Islan ya, tapi siapa lagi coba yang mau muji diri kita sendiri kalau bukan diri sendiri. Kalau dengan cara itu kalian masih hatinya getar ya ketika kena gibah gitu, menurutku kalian belum cukup percaya diri sama diri kalian sendiri. Karena percayalah,
bahan gibah mereka tuh berasal dari sebuah kecemburuan, keirian, dan kegengsian untuk mengakui kelebihan kalian. Kalau kalian balas gibah mereka dengan terus fokus sama jalan kalian, aku yakin perlahan mereka bakalan lengser sendiri, capek sendiri. Dan satu hal yang perlu kalian percayai, selama kita hidup, kita memang harus siap nggak disukai sekalipun kita di posisi yang benar. So, gibah itu nggak bakalan musnah sampai kapanpun ya teman-teman. Sekalipun Thanos ada di dunia ini, gibah itu ya tetap bakalan ada gitu. Tapi jangan sampai ya teman-teman balas gibah itu dengan gibah. Itu menurutku nggak terhormat ya teman-teman. Jadi menurutku para penyintas gibah itu must always be a slay queen in this universe. Kalau kalian gimana cara survive dari gibah? Tulis di kolom komentar ya. Makasih udah dengerin dan sampai jumpa di episode selanjutnya.